Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggenjeli Pais. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem neurobehavior atau sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem pengendalian aktivitas tubuh atau sistem koordinasi, seperti misalnya kontraksi otot. Sistem ini beraksi ketika tubuh manusia bereaksi terhadap rangsangan dari luar tubuh. Rangsangan tersebut disebut stimulus, sedangkan reaksi stimulus tersebut dinamakan respons. Sistem saraf berupa hantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Proses ini yang bereaksi ketika manusia menerima rangsangan. Ada 3 komponen yang harus dimiliki sistem saraf. Yang pertama, reseptor penerima impuls, yang kedua penghantar impuls, yang ketiga efektor, bagian yang menanggapi rangsangan. Yang berikut struktur saraf. Saraf manusia terdiri dari sel saraf yang disebut neuron dan sel glial. Neuron berfungsi mengantarkan impuls dari luar tubuh melalui panca indera menuju otak. Informasi tersebut lantas oleh otak dikirim menuju otot, sedangkan sel glial merupakan pemberian nutrisi pada neuron. Neuron merupakan bagian terkecil dalam penyusunan sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu sel saraf, dendrit, dan akson. Berdasarkan fungsinya ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf sensorik adalah sel yang bertugas menerima rangsangan dari luar tubuh, merubah menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi membawa impuls dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang berikut, sel saraf penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi menghubungkan impuls dari sel sensorik ke sel motorik. Yang berikut, sel glial bertugas menyediakan nutrisi dan mempertahankan homeostatis, selain juga berperan dalam transmisi sinyal dalam sistem saraf. Fungsi utama sel glial adalah mendukung neuron dan menahan neuron supaya tetap berada dalam tempatnya, menyediakan nutrisi untuk neuron, menghancurkan patogen dan menghilangkan neuron mati, serta menyediakan petunjuk pengarah akson dari neuron. Yang berikut, sistem saraf. Saraf terdiri dari susunan saraf sentral dan saraf perifer. Susunan saraf sentral terdiri dari otak, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan batang otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Adapun saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom atau saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama, saraf sentral. Prinsip kegiatan sistem saraf berkaitan dengan kegiatan refleks. Refleks melibatkan beberapa organ manusia dan lingkungan sekelilingnya. Saraf sentral memiliki fungsi sebagai pengatur kerja jaringan saraf hingga sel saraf. Yang berikut, otak. Otak diibaratkan seperti komputer yang mengatur organ-organ dalam tubuh manusia. Jaringan otak dibungkus oleh selaput otak dan tengkorak yang kuat. Berat otak orang dewasa sekitar 1.400 gram, setengah padat dan berwarna kelabu kemerahan. Selaput otak adalah pembungkus otak dari sumsum tulang belakang untuk melindungi struktur saraf. Selaput otak terdiri dari 3 bagian, yaitu dura mater, arachnoidea, dan prameter. Otak terdiri dari otak besar. Otak besar atau cerebrum memiliki 2 belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh massa substantia alba yang juga disebut corpus occipitalis. Hemisfer otak dibagi dalam beberapa lobus dan daerah berdasarkan posisinya di tulang kranium. Lobus tersebut antara lain lobus frontalis yang mengatur gerakan motorik dan pneumotorik. Yang berikut, lobus parietalis, lobus yang berfungsi mengatur perubahan kulit dan otot. Yang berikut lobus occipitalis
yaitu lobus yang berhubungan dengan pusat penglihatan. Yang berikut lobus temporalis yang berhubungan dengan pendengaran, penciuman, dan pengecap. Selain fungsi-fungsi tersebut, otak besar juga berfungsi untuk melindungi otak secara keseluruhan dari goncangan. Ukuran otak besar pada laki-laki sekitar 1,6 kg, sedangkan pada perempuan 1,45 kg. Yang berikut diencephalon. Diencephalon menghubungkan otak besar ke batang otak. Diencephalon terdiri dari wilayah utama sebagai berikut. Yang pertama, talamus. Talamus adalah stasiun relay untuk impuls saraf sensorik bertolak dari sumsum tulang belakang untuk otak besar. Beberapa sensasi seperti nyeri, tekanan, dan suhu. Yang berikut, epitalamus mengandung kelenjar pineal. Kelenjar pineal sekret metation, hormon yang membantu mengatur biologi jam atau siklus tidur bangun. Yang berikut, hipotalamus. Hipotalamus mengatur berbagai kegiatan tubuh yang penting. Hipotalamus mengontrol sistem saraf otonom dan mengatur emosi, perilaku, lapar, haus, suhu tubuh, dan jam biologis. Yang berikut, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berada di antara pons faroli dan hemisfer cerebri. Bagian dorsal dan otak tengah terdiri dari dua colliculus superior yang berhubungan dengan sistem penglihatan dan dua colliculus inferior yang berhubungan dengan pendengaran. Fungsi mesencephalon antara lain merangsang daerah quadrigeminus yang menyebabkan dilatasi pupil dan gerakan konjungsi mata ke arah yang berlawanan dengan tempat perangsangan. Yang berikut menimbul gejala yang menyebabkan paralis gerakan mata ke atas. Yang berikut mengontrol pendengaran. Berikut otak kecil atau cerebellum. Terletak di bagian belakang kepala dekat leher, otak kecil berfungsi untuk mengkoordinasi gerakan otot secara sadar, posisi tubuh, dan keseimbangan secara umum. Otak kecil ini adalah pusat keseimbangan. Jika otak kecil ini rusak, maka gerakan otot manusia berpotensi tidak dapat bekerja optimal. Yang berikut batang otak. Batang otak terletak di depan otak kecil dan di bawah otak besar, serta menjadi penghubung di antara keduanya. Batang otak ini berfungsi untuk mengatur refleks fisiologis seperti denyut jantung, suhu tubuh, tekanan darah, kecepatan bernafas, dan lain sebagainya. Yang berikut sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Terletak di sambungan antara otak dengan tulang belakang. Sumsum lanjutan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, mengatur refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip, mengendalikan mual, dan pernapasan. Sumsum lanjutan juga berfungsi mengantarkan impuls yang datang menuju otak, serta memengaruhi refleks fisiologi seperti jantung, tekanan darah, respirasi, sekrel kelenjar pencernaan. Yang berikut sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari batang otak yang dimulai pada foramen magnum dan terus turun melalui kanal vertebral ke lubal pertama vertebra. Medulla spinalis memiliki fungsi yang pertama, pusat saraf, mengintegrasikan sinyal sensorik yang datang mengaktifkan keluaran motorik secara langsung tanpa campur tangan otak. Yang berikut sebagai pusat perantara antara susunan saraf tepi dan otak. Semua komando dari otak ke otot-otot tubuh yang dikomunikasikan terlebih dahulu pada pusat motorik spinalis. Yang berikut bagian eksternal pada sumsum tulang belakang. Yang pertama, saraf tulang belakang muncul berpasangan satu dari setiap sisi tulang belakang yang sama panjang. Yang kedua, pembesaran cervix adalah pelebaran di bagian atas dari tulang belakang. Yang ketiga, pembesaran lubal adalah pelebaran di bagian bawah tulang belakang. Yang keempat, fisura median anterior dan posterior siklus dari sumsum tulang belakang pada anterior dan posterior permukaan masing-masing. Yang kelima, kauda
adalah saraf yang menempel pada ujung tulang belakang dan terus berjalan ke bawah sebelum berbalik lateral ke bagian lain dari tubuh. Yang berikut, saraf tepi. Susunan saraf tepi merupakan penghubungan susunan saraf pusat dengan sensorik dan sebagai efektor motorik. Saraf tepi terdiri dari ribuan serabut saraf yang dikelompokkan dalam ikatan-ikatan dan dibungkus oleh jaringan ikat. Serabut saraf perifer berhubungan dengan otak dan cors spinalis, terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf sumsum tulang belakang. Yang berikut, sistem saraf somatik merupakan saraf yang mengumpulkan informasi sensorik dari tubuh. Saraf somatik juga bisa digolongkan sebagai indera, namun indera ini berbeda dengan indera khusus yang sering dikenal dengan penglihatan, penciuman, pengecap, peraba, dan perasa. Indera somatik dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, indera somatik mekanoreseptif, yaitu saraf yang dirangsang oleh pemindahan mekanisme sejumlah jaringan tubuh, meliputi indera peraba, tekanan yang menentukan posisi relatif dan kecepatan gerakan berbagai bagian tubuh. Yang kedua, intrasomatik termoseptor, berhubungan dengan pendeteksian panas dan dingin. Yang berikut, indera nyeri, muncul oleh faktor yang merusak jaringan perasaan kompleks karena menyertakan sensasi perasaan dan emosi. Yang berikut, sistem saraf otonom adalah saraf di dalam tubuh yang meliputi kelenjar pembuluh darah, paru, lambung, usus, dan ginjal. Sistem saraf otonom mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang disadari atau yang tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Fungsi saraf otonom adalah mengatur motolitas dan sekresi pada kulit, pembuluh darah, organ visceral, dengan cara merangsang pergerakan otot polos dan kelenjar eksokrin. Regulasi otonom dibawa oleh serabut saraf simpatis dan parasimpatik. Yang pertama, saraf simpatis. Saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang dan terletak di sepanjang tulang leher sampai tulang ekor. Fungsi sistem simpatis yaitu mempercepat denyut nadi, memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkus, mempertinggi tekanan darah, memperlambat gerakan peristaltis, memperlebar pupil, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, dan meningkatkan sekresi adrenalin. Yang berikut, sistem saraf parasimpatis. Susunan saraf parasimpatis berupa jaringan-jaringan yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Saraf parasimpatis berfungsi mempercepat denyut jantung, sedangkan sistem saraf simpatis memperlambat denyut jantung. Yang berikut, gerakan refleks merupakan respons cepat dengan bersifat memaksa untuk stimulus. Sebuah busur refleks adalah jalur yang dilalui oleh impuls saraf selama refleks. Beberapa refleks kranial dengan jalur melalui saraf kranial dan batang otak. Sebuah busur refleks melibatkan komponen-komponen berikut. Yang pertama, reseptor adalah bagian dari neuron, biasanya dendrit, yang mendeteksi stimulus. Yang berikut, neuron sensorik mengirim kanimplus ke seluruh tulang belakang. Sebuah efektor adalah otot atau kelenjar yang menerima bentuk impuls motor neuron dalam refleks somatik. Yang efektor adalah otot rangka. Dalam otonom atau visceral, refleks yang merupakan efektor otot polos atau jaringan atau kelenjar. Sekian dan terima kasih dari penjelasan singkat saya.